Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi selama setengah semester di mata perkuliahan Bank dan Lembaga Keuangan. Langsung ke materinya. Materi pertama adalah uang dan lembaga keuangan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang uang. Seperti yang sudah kita ketahui, uang adalah sistem alat pembayaran yang sudah dipercaya di berbagai wilayah di dunia sebagai alat pembayaran untuk membeli barang ataupun jasa. Contoh uang seperti ini uang 100.000 dari Indonesia. Lalu untuk fungsi uang sendiri, yang pertama adalah sebagai alat tukar. Uang bisa ditukarkan dengan barang yang kita mau atau jasa yang kita mau, seperti yang sudah dijelaskan di pengertian tadi. Yang kedua, sebagai satuan hitung. Uang berfungsi untuk menentukan besar atau kecilnya suatu barang atau jasa, karena setiap barang atau jasa memiliki harga yang berbeda, seperti pisang dan emas, atau jasa kurir dan jasa chef di restoran. Itu merupakan contoh patokan harga yang berbeda. Untuk fungsi yang ketiga, yaitu uang berfungsi sebagai alat penimbun kekayaan. Terus fungsi yang keempat, yaitu uang berfungsi sebagai alat pembayaran hutang. Dua fungsi ini itu merupakan fungsi turunan dari uang. Berikutnya ada jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang sendiri, yang pertama menurut bahannya. Menurut bahannya uang dibagi menjadi dua, yaitu uang kertas ini dan uang logam. Kedua, menurut lembaganya. Menurut lembaganya sendiri ada uang kartal dan uang giral. Uang kartal ini biasanya dikeluarkan oleh lembaga dari Bank Indonesia, sedangkan uang giral ini biasanya dikeluarkan dari lembaga bank umum atau bank konvensional. Tiga, berdasarkan nilainya. Yang pertama yaitu bernilai penuh. Bernilai penuh ini artinya uang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Untuk yang kedua yaitu tidak bernilai penuh. Artinya di sini nilai intrinsiknya kurang dari nilai nominalnya. Biasanya terdapat pada uang kertas. Dan yang keempat adalah menurut kawasannya. Menurut kawasannya ini dibagi menjadi tiga, yaitu lokal, regional, dan internasional. Menurut kawasannya itu seperti nilai mata uang ini di lokal, regional, dan internasional pasti bernilai berbeda. Peranan uang ada tiga. Yang pertama adalah sebagai indikator modernisasi bangsa, dan yang kedua sebagai indikator tingkat modernisasi perekonomian. Keduanya ini saling berhubungan dikarenakan bangsa yang modern merupakan bangsa yang mampu mengalokasikan sumber dayanya ke yang lebih efisien. Salah satunya dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran dalam sistem perekonomian bangsa. Karena semakin maju era, konsumen akan semakin mandiri, semakin ingin membeli barang yang diinginkan. Maka dari itu, inilah mengapa daripada sistem lainnya, alat pembayaran menggunakan uang ini berperan sangat efisien. Yang ketiga, uang berperan penting dalam stabilitas perekonomian dikarenakan jumlah arus peredaran uang harus seimbang dengan jumlah peredaran arus barang dan jasa. Yang kedua adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini memiliki dua kegiatan utama, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dengan motif untuk memperoleh profit yang sebesar-besarnya. Lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Pengertian lembaga keuangan sendiri menurut UU nomor 10 tahun 1998 adalah bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Fungsi lembaga keuangan sendiri ada tiga. Yang pertama yaitu menyediakan mekanisme pembayaran dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Dan yang ketiga yaitu melayani dan menawarkan jasa-jasa keuangan lainnya. Jenis bank-bank sendiri ada pada materi berikutnya. Materi yang kedua adalah Bank Indonesia atau Bank Sentral. Bank sentral di suatu wilayah adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di negara tersebut. Peranan bank sentral sendiri tentunya untuk menjaga stabilitas perekonomian. Nah, stabilitas perekonomian ini ada dua. Yang pertama yaitu stabilitas moneter. Stabilitas moneter ini yaitu untuk menjaga nilai tukar atau nilai mata uang itu sendiri. Dan yang kedua adalah stabilitas keuangan. Bank sentral membentuk sistem keuangan untuk berfungsi secara efisien dalam pengalokasian sumber daya perekonomian. Sedangkan untuk fungsi Bank Indonesia atau Bank Sentral ini, yang pertama sebagai penerbitan uang, yang kedua menyediakan sistem pembayaran, dan yang ketiga pengawasan sistem perbankan, dan yang keempat merencanakan dan melakukan eksekusi kebijakan moneter. Sedangkan yang kelima adalah lender of resort.
lender of record sendiri ini adalah di mana Bank Indonesia atau Bank Sentral Indonesia ini membantu pendanaan kepada bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas yang dihadapi dalam keadaan darurat. Bank Indonesia memiliki tujuan utama, yaitu untuk mencapai kestabilan nilai rupiah yang ada di Indonesia. Kestabilan nilai mata uang rupiah ini ada dua. Yang pertama yaitu mencapai kestabilan nilai tukar antara barang dan jasa, dan yang kedua adalah mencapai kestabilan nilai tukar dengan negara lain. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia ini didukung dengan adanya 3 pilar, yaitu yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Serta yang ketiga, mengatur dan mengawasi sistem perbankan di Indonesia. Nah, ketiganya ini perlu diintegrasi agar mencapai tujuan utama tadi, yaitu stabilisasi nilai rupiah agar tercapai stabilisasi nilai itu secara efektif dan efisien. Materi selanjutnya adalah Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah. Ini materinya akan saya satukan karena hampir sama. Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dalam menyediakan lalu lintas pembayaran dengan berdasarkan prosedur dan ketetapan yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Dengan bank syariah adalah bank yang sama seperti bank konvensional tadi, namun menjalankan kegiatan tersebut dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam lalu lintas pembayaran syariah sendiri, itu kan menerapkan prinsip syariah. Nah, prinsip syariah ini dilarang untuk menerapkan riba, ghahar, ikhtirar, naisir, zalim, dan haram. Itu semua tidak boleh. Konsep dalam bank umum konvensional sendiri dan bank umum syariah sudah berbeda. Bank umum konvensional menggunakan konsep bunga, sedangkan bank umum syariah menggunakan konsep bagi hasil. Lalu apa sih yang dimaksud dengan sistem bagi hasil atau sistem bunga ini? Yang pertama, sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil ini misalnya seseorang meminjam modal untuk usaha ke dalam bank syariah sebesar 1.700.000. Nah, harus dikembalikan dalam 1 tahun. Dan dalam 1 tahun ini, seorang yang meminjam tersebut hanya memiliki penghasilan sebesar 500.000. Maka dari itu, penghasilannya 20%-nya itu milik bank syariah. 20%-nya itu yaitu 100.000. Maka dari itu, dalam 1 tahun tersebut, orang yang meminjam ini harus membayar sebesar 1.800.000. Itu sistem bagi hasil. Jadi 100-nya untuk bank syariah dan 400-nya untuk orang yang membuat bisnis tersebut. Beda dengan bank konvensional yang memiliki sistem bunga. Jika orang yang meminjam uang dalam bank konvensional tersebut dalam 1 tahun itu telah ada bunganya. Jadi jika misalnya 1 tahun itu belum lunas, maka bunganya akan bertambah. 1 tahun kemudian bertambah lagi, 1 tahun kemudian bertambah lagi. Maka inilah yang membedakan bank syariah dan bank konvensional, di mana bank syariah ini menggunakan operasional secara kemenangan, sedangkan bank konvensional menggunakan operasional secara keuntungan. Nah, untuk materi selanjutnya adalah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Ini juga dibagi menjadi dua, yaitu konvensional dan syariah. Nah, Bank Perkreditan Rakyat ini yang bersama dengan bank lain, yaitu melakukan kegiatan usaha baik secara konvensional ataupun syariah, namun tidak melayani jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Nah, kegiatan usahanya sendiri juga hampir sama dengan bank konvensional, bank umum konvensional. Nah, yang membedakan bank pengkreditan rakyat dengan bank-bank sebelumnya yaitu bank pengkreditan rakyat ini memiliki larangan, yaitu pertama yaitu tidak menerima deposito dalam bentuk simpanan giro dan menyertai lalu lintas pembayaran dalam kegiatan usaha. 2. Bank BPR ini tidak melakukan kegiatan asuransi. 3. Ini yang membedakan, bank BPR ini tidak melakukan usaha dalam bentuk valuta asing. Yang keempat, BPR ini dilarang melakukan penyertaan modal. Dan yang terakhir, dilarang melakukan kegiatan usaha lain di luar kegiatan usaha BPR atau BPRS. Untuk BPR hampir sama ya, ditambah dengan tidak boleh melakukan kegiatan yang di luar prinsip syariah. Nah, sekian video penjelasan materi untuk bank dan lembaga keuangan dari saya, Faradila Bayu Aulia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.